Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas tentang imunitas bawaan atau nama lengkapnya yaitu imunitas bawaan dan non-spesifik. Nah, sebelumnya saya akan mengonfirmasi terlebih dahulu rekaman saya yang sebelumnya. Saya menerangkan pembagian sistem imun atau kemarin saya rubah sistem pertahanan tubuh dengan tabel ini. Nah, ini saya dapat dari banyak PPT dosen dan juga dari internet. Tetapi kali ini saya sudah menemukan sumber yang lebih valid, yaitu di buku Patofisiologi Manusia milik tulisannya gini, nggak tahu bacanya apa, Heather. Nah, di sana itu dijelaskan gini, kalau saya rangkum. Jadi sistem pertahanan tubuh itu ada dua, eksternal dan internal. Kalau yang eksternal itu diperantarai oleh pembatas luar. Kalau yang sistem pertahanan tubuh internal itu oleh sistem imun. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa sistem pertahanan tubuh dengan sistem imun itu berbeda. Ya, ingat, kalau lupa maksudnya putar kembali yang konsep imun pada rekaman sebelumnya. Kalau yang pembatas luar itu dibagi lagi. Yang pertama ada pembatas anatomis, kemudian ada sel dan sekresinya, kemudian ada aktivitas silia. Ini sebenarnya hampir sama yang ini, hanya saja ini lebih terstruktur ya. Kalau yang pembatas anatomis itu ada kulit dan membran mukosa, kemudian kalau sel dan sekresinya itu ada lisosim, HCl, urin, kemudian aktivitas silia sama bersin dan batuk. Nah, kalau pembatas luar ini dia itu bekerjanya secara pasif. Artinya pasif, dia itu tidak bekerja pada bakterinya itulah. Misal kalau invasinya oleh bakteri. Jadi misal gini, misal bakteri itu masuk ke mulut kita, nah nanti sampai lambung, dia di lambung ada HCl. Nah, HCl ini dia tidak menyerang secara langsung bakterinya, tetapi dia melemahkan bakteri dengan cara dia itu menjadikan tidak survive untuk bakteri gitu loh. Jadi dia nggak nyerang, tapi kalau misal bakterinya itu tahan terhadap asam HCl, ya dia tetap hidup aja, tetap hidup. Tapi kalau dia nggak tahan, dia mati. Kalau emang bakterinya resisten terhadap HCl misalnya, ya dia tetap hidup. Makanya disebut pasif. Kalau yang internal, nah ini baru yang aktif. Dia benar-benar menyerang gitu loh. Misal makrofag, ada bakteri, ya benar-benar diserang, dimakan. Kalau ini enggak, dia cuma diem. Tergantung bakterinya itu tahan apa enggak. Kalau tahan ya survive, kalau enggak ya enggak. Oke, masuk ke bahasan utama. Kita akan membahas sistem imun bawaan dan non spesifik. Oke. Nah, sistem imun bawaan itu ada 4 ya yang kita akan bahas, yaitu inflamasi, interferon, natural killer cells, dan sistem komplement. Nah, kali ini kita akan hanya membahas inflamasi saja. Nah, mulai dari definisi, inflamasi itu adalah suatu respon tubuh terhadap invasi asing dan atau kerusakan jaringan atau keduanya. Jadi ketika jaringan itu rusak, maka jaringan tersebut akan dianggap asing oleh sistem imun kita karena dia sudah berbeda atau mengalami kelainan dengan bentuk normalnya sehingga menjadi asing. Kemudian tujuan dari inflamasi ini itu untuk membawa fagosit dan protein plasma ke tempat invasi atau kerusakan. Protein plasma ini, kalau fagosit kan udah jelas ya, yang kemarin fagosit itu spesialisnya ada 2, yaitu yang neutrofil sama makrofag. Nah, kemudian dia kan membawa fagosit dan protein plasma. Nah, setelah dibawa ke tempat terjadinya inflamasi, di sana dia itu akan melakukan yang pertama, dia di sana akan menghancurkan zat asing atau penyerangnya. Kalau misal zat asingnya itu bakteri, ya akan dihancurkan. Kemudian setelah itu dia akan membersihkan debris, kalau istilahnya membersihkan debris ini ya sisa-sisa kayak bakteri, misal ada ini tancepan paku ini. Nah, kemudian yang ketiga dia akan mempersiapkan penyembuhan luka.
penyembuhan luka ini sangat erat kaitannya dengan trombosit atau platelet ya nantinya. Ya, itu tujuannya aja singkat. Kemudian selanjutnya akan membahas proses inflamasi secara singkat ini. Ya. Nah baik, yang pertama kita akan membahas proses inflamasi. Yang pertama, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya ini kayu tertusuk ke dalam tubuh kita, nah otomatis pada kayu tersebut kan pasti mengandung banyak bakteri. Bahkan dalam udara kita sehari-hari yang kita tempati itu terdapat banyak bakteri. Nah ketika bakteri itu berhasil masuk ke dalam tubuh kita menembus kulit, nah di bawah kulit kita itu ada suatu sel. Yang pertama itu ada makrofag residen. Yang kedua di sana ada mast cell. Ini mast cell. Nah, yang pertama terjadi makrofag residen ini dia akan memfagositosis bakteri-bakteri yang masuk. Nah, setelah memfagositosis, si makrofag residen ini dia akan mengeluarkan berupa sitokin, atau tahu gampangnya dia makan terus BAB. Nah, BAB-nya itu sitokin. Nah, apa itu sitokin? Jadi sitokin itu adalah segala zat yang dikeluarkan oleh leukosit kecuali antibodi. Segala zat yang dikeluarkan oleh leukosit atau sel darah putih kecuali antibodi. Antibodi ini itu dikeluarkannya oleh sel B pada sistem imun. Nanti yang sistem imun spesifik dia bukan disebut sitokin, tapi dia disebut protein plasma. Kemudian udah titik dulu sampai sini. Kemudian sel mast ini dia akan teraktivasi oleh adanya benda-benda asing ini bakteri. Nah, ketika teraktivasi dia akan mengeluarkan histamin. Histamin ini pada pembuluh darah atau kapiler darah dia akan menyebabkan vasodilatasi, sehingga pori-pori ini ya yang ada di sel-sel endotel akan melebar. Nah, kemudian melebarnya sel endotel ini akan menyebabkan sitokin yang tadi dikeluarkan oleh makrofag residen, dia dapat memanggil teman-temannya yaitu sel neutrofil dan juga monosit untuk datang ke daerah inflamasi. Paham nggak? Jadi histamin ini dia memvasodilatasi, setelah itu sitokinnya bisa keluar. Sebenarnya fungsi dilatasi bukan untuk mengeluarkan sitokin ya, tapi untuk agar neutrofil dan monosit ini itu dapat memasuki ke jaringan yang terkena inflamasi. Nah, setelah sampai ke daerah inflamasi, masih di pinggir-pinggir ya. Nah, si makrofag ini juga mengeluarkan sitokin lagi, tapi sitokinnya berbeda ya. Nah, sitokin yang kedua ini disebut dengan kemotaksin. Kemotaksin ini dia akan mengaktifkan sel-sel yang baru datang tadi, yaitu monosit dan neutrofil, dan akan mengarahkannya ke bakteri, ke tempat bakteri. Jadi dia kayak target gitu loh. Jadi dia ngundang orang, terus dia mendampingi kan bingung nih mau ngapain di sini. Nah, jadi dia terus sama kemotaksis untuk agar menuju ke bakteri-bakterinya. Oh ya, tadi kan yang saya sebutkan monosit ya kan, neutrofil dan monosit. Ketika dalam pembuluh darah, monosit ini dia disebut monosit ya gitu. Nah, ketika dia masuk ke jaringan dia akan berubah menjadi makrofag. Jadi sama kayak ini nanti. Nah, kemudian kalau makrofag ini makan bakteri, dia juga mengeluarkan sitokin lagi. Sitokin nanti manggil lagi, nanti ada makrofag lagi, manggil lagi, dan seterusnya gitu. Jadi banyak banget. Nah, sampai bakterinya ini akan habis. Oh iya, di sini ada kata-kata diabetesis. Nah, diabetesis itu, jadi tadi ketika sitokin ini memanggil teman-temannya yang berada di misalnya itu pembuluh limfe di nodulnya. Nah, mereka itu akan bermigrasi ke tempat inflamasi. Posisinya itu seperti ini. Jadi ini sel darah merah, kemudian leukositnya itu ada di samping-samping. Nah, mekanisme ini bertujuan agar distribusi darah itu tetap terjaga dan aman. Nah, kemudian setelah sampai pada tempat peradangan,
leukosit ini dia akan melekat ke dinding. Nah, ini disebut dengan marginasi. Nah, kemudian setelah melekat, dia akan masuk. Nah, proses masuknya atau proses meninggalkan pembuluh darah oleh leukosit ini disebut dengan diapedesis. Jadi bisa dirangkum proses inflamasi itu ini aja. Yang pertama ada invasi benda asing. Nah, invasi benda asing ini akan menyebabkan makrofag dan sel mas mengeluarkan sitokin. Oh ya, tadi histamin ini dia juga termasuk dalam jenis sitokin. Kalau kalian mau tahu jenis-jenis sitokin, ya, ini adalah jenis-jenis sitokin. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada yang lebih advance lagi. Nah, kemudian kayak tadi sitokin ini akan membuat migrasi sel imun menuju ke daerah inflamasi. Ya.